Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eran KSS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Kita balik lagi di materi matematika peminatan, yaitu kita bahas tentang lingkaran. Apa yang akan dibahas di video kali ini? Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Sebelumnya, di video sebelumnya kan kita sudah bahas tentang persamaan lingkaran. Nah, di video kali ini tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, yuk. Yang pertama kita bahas itu adalah kedudukan titik terhadap lingkaran dulu. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kondisi. Ya, kondisi yang pertama dia terletak di dalam lingkaran, titiknya berarti ya. Kemudian yang kedua terletak pada lingkaran. Yang ketiga, terletak di luar lingkaran. Oke, contohnya gimana? Ilustrasi di gambarnya. Ketika terletak di dalam lingkaran si titiknya itu. Ini di lingkaran, nah di dalamnya kita punya titik. Misalkan koordinat titik A-nya itu adalah X1 sama Y1. Oke, nah kalau misalkan yang terletak pada lingkaran. Kalau terletak pada lingkaran, itu titiknya ada di sekeliling lingkaran atau melalui lingkaran. Misal di sini, titik A. Ya, sama ya koordinatnya kita misalkan X1, Y1. Nah, kalau yang di luar lingkaran sudah jelas, dia pasti ada di luar area lingkaran. Dengan koordinat tetap ya, X1, Y1. Nah, sekarang gimana caranya ketika ada soal kita menentukan si titik itu posisinya ada di dalam, pada, atau di luar lingkaran? Caranya gimana? Caranya kita substitusikan titik tersebut yang dimaksud ke persamaan lingkaran. Ya, berarti di sini yang kita bicarakan titiknya titik A. Substitusi ke persamaan lingkaran. Di video sebelumnya, itu kan persamaan lingkaran kita punya berapa bentuk? Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ketika pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya R, itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kemudian ketika pusatnya di A, B, persamaan lingkarannya seperti ini kan? Dan yang terakhir itu adalah persamaan bentuk umum lingkaran. Nah, ketika sudah disubstitusikan titik ke persamaan lingkarannya, untuk menentukan dia itu di dalam lingkaran si titiknya. Oke, yuk kita susi-susikan dulu. Ketika persamaan lingkarannya yang di pusatnya 0,0. Berarti setiap X sama Y-nya kita ganti dengan X1 sama Y1. Berarti di sini bisa ditulis X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Nah, persamaan lingkarannya kan sama dengan nih. Karena kondisinya dia di dalam lingkaran, berarti di sini tanda sama dengannya diganti. Diganti apa? Kurang dari. Kurang dari apa? Di sini dia tetap R kuadrat. Itu. Persamaan dengan pusat A, B juga sama. X dan Y-nya diganti sama X1 dan Y1. Berarti bisa kita tulis X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat. Nanti di sininya kurang dari R kuadrat. Begitu juga persamaan yang bentuk umum. X dan Y-nya diganti. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus A kali X1 ya jadinya plus B kali Y1 plus C bukan sama dengan 0, tapi di sini kurang dari 0. Karena kondisinya itu persamaan titiknya ada di dalam lingkaran. Itu ya. Nah, sekarang kalau titiknya terletak pada lingkaran, sama kita susi-susikan titik ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kan ada 3 ya. Pusat 0,0, A, B, dan bentuk umum. Ketika titiknya itu berada di lingkaran atau pada lingkaran, nah tandanya dia tetap sama dengan, nggak berubah.
Yang membedakan apa? Ketika sudah disusi-susi titik ke persamaan lingkaran. Artinya setiap X dan Y di sini diganti dengan X1 dan Y1. Nah, kayak ini. Ini kan diganti nih X1 sama Y1. Cuman kalau di dalam tandanya berubah jadi kurang dari. Tapi kalau kasusnya pada lingkaran, itu dia tetap. Yang berubah hanya X dan Y-nya aja menjadi X1 dan Y1. Itu. Ya. X1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Nah, sekarang ketika yang di luar lingkaran, sama, langkah awal kita susi-susikan dulu titiknya ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya tetap ya, ada 3, pusat 0,0, pusat A, B, dan bentuk umum. Nah, kita susi-susikan, berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, kalau di dalam tandanya kurang dari, kalau di luar sama dengannya berubah jadi lebih dari R kuadrat. Ini juga sama, kita susi-susikan ya. X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Oke, begitu juga yang bentuk umum. Setiap X dan Y-nya diganti dengan X1 dan Y1. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C lebih dari 0. Itu ya. Jadi kalian ingat-ingatnya kalau di dalam tandanya kurang dari, kalau pada itu dia tetap, kalau di luar lingkaran itu tandanya lebih dari. Ya, oke. Nah, yuk kita ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan posisi titik 5,2 terhadap lingkaran. Nah, di situ persamaan lingkarannya sudah ada. Persamaan lingkarannya yang bentuk umum berarti ya. 5,2 artinya dia merupakan X1 dan Y1. Posisi si titik terhadap lingkaran. Caranya gimana? Susi-susikan titik 5,2 ke persamaan lingkaran. Artinya ini X-nya kita ganti ya dengan 5 dan 2. Berarti di sini 5 kuadrat plus Y-nya diganti 2 kuadrat min 8 kali 5 dikurangi 2 kali 2 plus 8. Tapi di sini jangan sama dengan 0, karena kita nggak tahu posisinya kurang dari kah, sama dengan kah, atau lebih dari ketika kita susi-susikan titik. Jadi di sininya titik-titik aja dulu. Nah, belakangnya 0. Oke. 25 plus 4 minus 40 minus 4 plus 8. Ini titik-titik 0. Oke, 4 sama 4-nya coret ya. Habis 25 dikurangi 40 berarti berapa? Minus 15 plus 8, titik-titik 0. Minus 15 tambah 8, berarti kita punya minus 7. Nah, minus 7 kedudukannya dengan 0 itu bagaimana? Min 7 lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0? Kurang dari. Oke, artinya ketika tandanya di sini kurang dari, kita peroleh kesimpulan titik 5,2 berada di mana? Berada di dalam lingkaran. Oke. Oke, ini ya jawabannya. Si titik 5,2 itu berada di dalam lingkaran karena posisi di sini kurang dari 0. Itu. Paham ya? Oke. Lanjut ke contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Titik A 1,1 terletak di luar lingkaran dari persamaan X kuadrat plus Y min P kuadrat sama dengan 5. Tentukan nilai P yang mungkin adalah, nah di sini ada pernyataan 1, P yang mungkinnya itu bisa 4, pernyataan 2, 3, pernyataan 3-nya minus 2,
pernyataan 4-nya minus 1. Berarti kan kita milih nih, dari pernyataan 1 sampai 4 yang benar tuh yang mana? Ini tipe-tipe soal UTBK kayak gini biasanya, pernyataan-pernyataan. Oke. Yuk, di sini kita sudah punya titik A. Titik A-nya itu 1,1. Berarti kan dia merupakan X1 dan Y1 ya. Dan sudah ada keterangan dia berada di luar lingkaran. Berarti kalau berada di luar lingkaran, nanti tanda sama dengannya berubah jadi apa? Lebih dari. Oke, artinya di sini langkah pertama, kalian susi-susikan titik A 1,1 kemana? Ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y min P kuadrat sama dengan 5. Nanti kalau sudah disusi-susi baru sama dengannya diganti, ya. Oke. Nah, X-nya diganti 1 ya, berarti 1 kuadrat plus 1 min P kuadrat lebih dari 5. Oke. 1 plus 1 min P kuadrat. Yuk, 1 kuadrat kan 1. Di sini tandanya minus ya, berarti di sini juga kita taruh minus. 2 kali 1, 2. Kali P berarti 2P. Min P dikuadratkan berarti plus P kuadrat. Lebih dari 5. Bu, saya boleh nggak 1 min P kuadratnya itu diuraikan 1 min P, 1 min P? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, kalau udah, kita sederhanakan persamaannya ya. 1 plus 1 kan 2. Berarti di sini tulis aja dulu P kuadrat min 2P plus 2, 5-nya pindah, berarti kan ini min 5 lebih dari 0. P kuadrat min 2P, 2 kurangi 5, kita punya minus 3 lebih dari 0. Nyampe sini, ini kan bentuk pertidaksamaan ya, bentuk pertidaksamaan kuadrat. Langkah berikutnya apa kalau udah bentuknya seperti ini? Faktorkan, betul. Oke, di sini P, di sini P. Lebih dari 0. 3 itu perkaliannya berapa dengan berapa? 3 itu kan perkaliannya 3 dengan 1. Oke, sekarang tinggal nentuin plus plus, plus min atau min min, min plus. Tujuannya apa? Min 2. Dari angka 3 sama 1, supaya dapat min 2. Siapa yang plus, siapa yang min. Oke, yang minus itu 3, yang plusnya itu 1. Karena min 3 plus 1 kan min 2 ya. Min 3 kali 1 minus 3 kan cocok. Oke, P min 3, kita peroleh P-nya sama dengan berapa berarti? 3. Kalau P plus 1 berarti kita P-nya sama dengan berapa? Minus 1. Nah, kalau udah, kalian bikin garis bilangan. Yang terkecil minus 1 taruh di kiri ya. Bolong. Kenapa bolong? Karena nggak ada sama dengan di sini. Min 1, kemudian bolong juga 3. Selanjutnya apa kalau udah bikin garis bilangan? Tentukan tanda ya, yang plus, min, plus itu. Nah, biasanya kan kalian uji titik nih. Boleh nggak usah uji titik, nggak apa-apa. Lihat perkalian dari P sama P. P kali P kuadrat ya, positif negatif. Positif, kalau positif taruh di sini tanda plus. Nanti selanjutnya apa? Berselang, di sininya min, di sininya plus. Baru nentuin arahnya. Ini kan yang diminta lebih dari nih. Kalau lebih dari berarti ambil daerah yang positif. Oke, berarti ini daerah penyelesaiannya. Diperoleh kesimpulan apa? Oh, P-nya kurang dari min 1, karena ke kiri ya, kurang dari. Atau P-nya ke kanan nih, lebih dari 3. Terus hubungannya sama pernyataan yang di soal apa, Bu? Lihat, kalau P-nya kurang dari min 1, berarti kita mulai dari angkanya berapa? Kalau kurang dari min 1 kan gesernya ke kiri ya. Min 1-nya di bawah nggak himpunannya? Enggak, karena nggak ada sama
dengan. Berarti kita mulai dari minus 2. Ya, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kalau P-nya lebih dari 3, 3-nya ikutan nggak? Enggak, karena nggak ada sama dengan. Berarti kita mulai angka berapa setelah 3? 4. Arahnya ke kanan ya. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini yang kita cocokkan sama pernyataan 1 sampai 4. Mana yang sesuai? Pernyataan 1, P yang mungkin itu adalah 4. Cocok nggak? Oh, cocok. Berarti ini benar. P-nya sama dengan 3. Betul nggak? Oh, tidak. Karena di sini nggak ada sama dengan. Berarti ini salah. Min 2, P-nya betul? Betul. Min 1? Oh, salah. Berarti jawabannya itu pernyataan 1 dan 3 yang benar. Oke? Itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau tadi kan titik terhadap lingkaran. Nah, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran sama. Kita punya 3 kondisi. Tapi di sini yang kita bicarakan itu adalah garis. Kalau tadi kan titik. Artinya akan ada garis. Nah, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, misal ini garis G. Berarti ini garis G memotong lingkaran. Nah, dilihat memotongnya di berapa titik? Ada 2 titik. Ini titik yang pertama, misalkan A. Ini titik yang kedua. Berarti garis G dia memotong lingkaran di 2 titik. Itu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, kalau garisnya seperti ini, anggap lurus ya. Oke. Nah, kalau garisnya seperti ini, si garis G, dia memotong lingkaran nggak? Memotong. Nih, misal C. Garis G kalau kondisi gambarnya seperti ini, memotong lingkaran di berapa titik? Di 1 titik. Oke, berarti kita namakan garis G memotong lingkaran. Oke, di 1 titik. Nah, ketika dia memotong lingkaran di 1 titik, nama lainnya itu garis G-nya sama aja dengan menyinggung lingkaran. Itu ya. Kondisi yang ketiga, nah ini garis G-nya. Garis G-nya ada di luar lingkaran. Kalau garis G-nya di luar lingkaran, berarti garis G-nya memotong enggak? Tidak memotong. Garis G tidak memotong lingkaran. Oke. Nah, itu ya. Ada 3 kondisi. Memotong di 2 titik, memotong di 1 titik, dan dia tidak memotong. Oke. Nah, gimana cara menentukan posisi kedudukan garis terhadap lingkaran? Di sini kita punya persamaan garis dan juga punya persamaan lingkaran. Berarti ya, karena kondisinya kedudukan garis terhadap lingkaran. Artinya ada persamaan garis, ada juga persamaan lingkaran. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nanti kalau sudah kalian substitusi, akan membentuk persamaan kuadrat. Setelah itu, setelah membentuk persamaan kuadrat, kita cari diskriminannya. Kita hitung diskriminannya atau D. Ayo, masih ingat nggak rumus diskriminan apa? Rumusnya B kuadrat min 4 AC. Oke, betul ya. Nah, setelah kalian menghitung diskriminan, dicek. Yang pertama, kalau D-nya kurang dari 0, setelah ngitung nih, hitung B kuadrat min 4AC, ternyata D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, artinya garis tidak memotong lingkaran. Nah, kondisi yang kedua, kalau D-nya lebih dari 0, berarti garis
memotong lingkaran di 2 titik. Nah, yang ketiga ketika D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, artinya garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung. Ini yang harus kalian pahami ya. Ketika sudah nyampe diskriminan, dihitung nih D-nya, oh ternyata D-nya kurang dari 0, berarti minus ya hasilnya ya. Berarti dia tidak memotong lingkaran. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti memotong lingkaran di 2 titik. Kalau sama dengan 0, berarti garisnya memotong lingkaran di 1 titik atau dia menyinggung gitu. Nah, yuk kita coba contoh ya. Tentukan kedudukan garis X plus Y min 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Persamaan lingkarannya udah ada. Oke. Di sini ada garis. Tadi langkah pertama apa? Kita substitusikan garis ke persamaan lingkaran. Dari persamaan garis ini, kalian bisa ubah. Boleh menjadi X sama dengan, boleh kalian ubah menjadi Y sama dengan. Karena apa? Nanti kalau kalian ubah X sama dengan, kan kalian susi-susikan ke persamaan lingkaran nih. Nanti setiap X-nya kalian ganti. Kalau kalian mau ngegantinya ke bentuk Y sama dengan nggak apa-apa. Nanti setiap Y-nya yang akan diganti. Itu ya. Oke. Kalau misalkan kita ubah ke yang X sama dengan dulu. Berarti kan si X-nya dia sendirian nih. Supaya X-nya jomblo, siapa yang pindah? Y-nya pindah. Oke. Y-nya pindah jadi minus. Min 1-nya pindah jadi plus. Berarti boleh kita tulis 1 min Y. Oke, 1-nya jadi positif, Y-nya jadi negatif. Nah, sekarang kalau ubah ke Y sama dengan. Y-nya jomblo nih di sini, biarin dia sendiri. Berarti yang pindah, min 1 pindah jadi plus 1, X pindah jadi min X. Oke. Nah, kalian bebas mau nentuin yang mana yang mau disusi-susikan. Boleh. X sama dengan 1 min Y, berarti nanti setiap X-nya diganti 1 min Y. Atau Y-nya sama dengan 1 min X. Berarti setiap Y diganti 1 min X. Bebas itu mah ya. Yang mana? Oke. Yuk, di sini substitusi saya ambilnya ubah yang Y sama dengan. Berarti substitusi Y sama dengan 1 min X ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y plus 1 sama dengan 0. Oke, itu kan langkah pertama ya. Kita susi-susikan dulu. X-nya dia tetap. Oke, plus Y-nya diganti apa? 1 min X kuadrat plus 4X min Y-nya diganti 1 min X plus 1 sama dengan 0. Ini dia tetap X kuadrat plus 1 min X-nya kita kuadratkan. Boleh kalian dipecah menjadi 1 min X boleh, atau mau langsung juga nggak apa-apa. 1 kuadrat 1. Di sini ada minus, taruh minus. 2 kali 1, 2. Kalikan X, berarti 2X. Minus dikuadratkan jadi plus. Plus apa sih? Plus X kuadrat ya. Plus 4X, ini min 1. Minus ketemu minus, jadinya plus ya. Plus X plus 1 sama dengan 0. X kuadrat sama X kuadrat bisa kita jumlahkan. 2X kuadrat. Oke. Min 2X plus 4X. 2X. 2X plus X, 3X. Oke. 1 dikurangi 1 habis ya, coret. Coret. Sisanya, oh tinggal 1 di sini. Plus 1 sama dengan 0. Nah, ketika kalian sudah mensusi-susikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, diperoleh persamaan kuadrat kan? Setelah kalian memperoleh persamaan kuadrat, kalian cari apa? Diskriminan. Sebelum cari diskriminan, kita list dulu nih. A itu koefisien X kuadrat, berarti 2. B itu koefisien X, berarti di sini plus 3. C itu konstanta, berarti di sini kita punya 1. Ya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1.
Kalau udah, baru kalian masukin ke rumus diskriminan. D itu apa sih? B kuadrat min 4 AC. Oke, kita susi-susikan. B-nya 3 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya 1. Berarti di sini D sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 dikurangi 8. D-nya sama dengan 1. Nah, D sama dengan 1, kalian lihat kalau D sama dengan 1 tuh berarti kurang dari 0, atau lebih dari 0, atau sama dengan 0. Nggak mungkin ya kalau sama dengan 0 ya. Berarti D-nya itu kedudukannya lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, kesimpulan yang kita peroleh apa? Garis X plus Y-1 sama dengan 0 itu memotong lingkaran di berapa titik? Memotong lingkaran di 2 titik. Oke, itu kesimpulannya. Ya, jadi alurnya kalian susi-susi, kemudian bentuk persamaan kuadrat, cari diskriminan. Setelah dapat diskriminannya, lihat tandanya. Dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke? Oke. Yuk, kita lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan nilai P agar garis Y min PX sama dengan 0 menyinggung lingkaran yang berpusat di 5,0 dan jari-jarinya 3. Oke. Di sini apa yang sudah diketahui di soal? Garis Y min PX. Oke. Menyinggung. Udah dijelas, dikasih tahu di soal dia menyinggung. Kalau menyinggung lingkaran berarti nanti diskriminan yang kita pakai D-nya sama dengan 0. Nah, persamaan lingkarannya di sini ada belum? Belum ada. Berarti kita cari persamaan lingkarannya yang berpusat. Pusat lingkaran kan A, B ya. 5,0 A, B-nya dengan jari-jarinya itu adalah 3. Masih ingat persamaan lingkaran carinya gimana? X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Oke, ini dipindah aja ya. Persamaan lingkarannya. Nah, di sini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalian susi-susikan A, B, dan R-nya. X min A-nya 5 plus Y min 0 kuadrat sama dengan R-nya 3, berarti 3 kuadrat. Oke, kuadratkan seperti biasa. X kuadrat, ada minus berarti taruh di sini minus. 2 kali X, 2X. Kali 5, berarti 2X kali 5 berapa? 10X, betul. Min 5 kuadrat plus 25. Plus, ini Y min 0 berarti Y-nya aja ya. Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat plus Y kuadrat min 10X. Bu, nggak ada BY-nya gimana? Nggak apa-apa. Ya, nanti 25 kurangi 9 langsung kita peroleh 16. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya. Biasanya kan di soal sudah ada persamaan lingkarannya. Nah, ini belum ada. Kita cari dulu persamaan lingkarannya. Baru kita menentukan nilai P. Untuk menentukan nilai P dan dia menyinggung, berarti kita langkahnya apa? Substitusi dulu. Substitusi apa sih? Garis. Garisnya di sini apa? Y min PX sama dengan 0. Dari persamaan garis ini, lebih enak dibikin Y sama dengan kan? Y sama dengan apa? Minnya pindah jadi plus. Y sama dengan PX. Substitusi garis Y sama dengan PX kemana? Ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya kan ini. Yang sudah kita cari.
Oke. Yuk, kita tulis dulu persamaan lingkarannya ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. X kuadrat, karena kan kita mau mensusi-susikannya bentuk Y sama dengan ya. Berarti X kuadratnya tetap plus Y-nya diganti PX kuadrat, berarti di sini min 10X plus 16 sama dengan 0. X kuadrat plus P kuadrat. Kemudian X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Oke, di sini sama-sama X kuadrat, berarti bisa kita kelompokkan. Oke, kita geser ya. Oke. Nah, X kuadrat plus P kuadrat X kuadrat. Berarti kita bisa kelompokkan menjadi apa? X kuadratnya di luar, sorry. Oke. Nah, koefisien X kuadrat di sini berapa? 1 ya. Berarti 1 plus koefisien X kuadrat lainnya P kuadrat. 1 plus P kuadrat kurung di luarnya ada X kuadrat. Itu kita kelompokkan. Yang sama-sama X kuadrat. Oke. Kemudian min 10X plus 16 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini dia sudah berbentuk persamaan kuadrat. Karena alurnya kan sudah kita susi-susi persamaan garis ke persamaan lingkaran, diperoleh persamaan kuadrat. Nah, kita list dulu seperti biasa A-nya 1 plus P kuadrat. B-nya bukan 10 ya, tapi minus 10. C-nya sama dengan 16. Nanti kalau udah kalian list A, B, C-nya, baru kalian susi-susi ke diskriminan. B kuadrat min 4 AC. Berhubung di sini sudah diketahui dia menyinggung lingkaran, berarti nanti D-nya itu sudah kalian tulis langsung di sini D-nya sama dengan 0. Ya, karena di soal sudah ada keterangannya menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0. Yuk, kita susi-susikan. B kuadrat, berarti min 10 kuadrat, min 4, A-nya 1 plus P kuadrat, C-nya 16, sama dengan 0. Oke, min 10 dikuadratkan, berarti berapa? Positif 100 ya. Min 4 kali 16, 64. 64 kali 1 berarti 64. Min 4 kali 16, min 64. Kali plus P kuadrat berarti min 64 P kuadrat. Sama dengan 0. 100 dikurangi 64, 36. Min 64 P kuadrat ya boleh pindah ruas. Berarti sama dengan 64 P kuadrat. Nah, kalau udah nyampe sini, berarti bisa kita peroleh P kuadratnya sama dengan berapa per berapa? 36 per 64. Nah, 36 per 64, ini bisa kita akarkan. Kenapa kita akarkan? Karena tujuan kita nyari apa? P. Tapi di sininya bentuk P kuadrat ya. Berarti P sama dengan, jangan lupa, di sini kalian taruh plus minus. Plus minus akar 36 per 64. Akar 36 berapa? 6 ya, berarti di sini plus minus 6 per akar 64, 8. Bu, boleh disederhanain nggak? Boleh, ini masih bisa disederhanain. Jadi, nilai P-nya sama dengan plus minus bagi 2, 3, coret bagi 2, 4. Berarti 3 per 4. Nah, itu nilai P yang kita peroleh. Plus minus 3 per 4. Oke, ya. Itu contoh soal dari kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nanti kalian perdalam lagi dengan latihan-latihan soal.
Sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.